tes. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini hari yang baik yang Tuhan jadikan. Amin. Kita semua bersuka cita. Selamat datang di semua sudah saling mengenal ya, di Every Nation Kelapa Gading. Baik, sebelum kita masuk pemberitaan firman Tuhan, saya update sedikit apa yang kami lakukan, perjalanan misi yang baru saja kami lakukan di Kota Semarang. Saya bersama Sharon, bersama dengan Andrew, dan ada juga Deborah dan Jesse yang menemani kami. Dan kami pergi ke Semarang hari Jumat pagi. Lalu ini hari Sabtu pagi kita menyelenggarakan kelas Victory Weekend. Ada 7, ya ini ada 7 jemaat yang baru kita jangkau. Ini satu keluarga, lalu dengan anak-anaknya, lalu ada 2 mahasiswa yang di belakang dari kampus UNES yang dijangkau oleh pelayanan kampus. Jadi mereka sudah melakukan one-to-one pemuritan selama kurang lebih dari bulan Juni sampai dengan Agustus ini sudah kurang lebih 2 bulan. Lalu kemarin sampai hari ini masih berlangsung kelas Victory Weekend-nya. Jadi kami hanya hadir di hari pertama. Dan ini di rumah Pastor Nur, ya kami menyelenggarakan kelas Victory Weekend di sana. Dan kita mengalami sungguh-sungguh hadirat Tuhan di sana, dan semua sangat diberkati, banyak diubahkan, banyak mengalami kemenangan. Ya, jadi Semarang kita sedang melakukan perintisan gereja, ya gereja Every Nation Semarang. Ya, kita doakan sama-sama agar segera paling cepat tahun depan ya kita akan berdoa untuk ada gereja di sana. Ini sekarang dalam tahap penjangkauan ya. Ada 2 life group yang dirintis, ada life group mahasiswa dan ada life group family di sana. Ada Endah juga di sana, kampus missionary yang melayani mahasiswa. Ini Pastor Nur yang sharing ini. Ini Pastor Nur ya. Istrinya nggak ada dalam, atau di next foto ini. Oh ya, ini dia. Ini peserta Victory Weekend ada 7 ya untuk angkatan pertama. Ya, ini Victory Weekend perdana di Kota Semarang. Kita percaya dari mereka akan lahir gereja Tuhan. Amin. Ya, ini Pastor Nur, ini Bu Yuyun istrinya ya, Pastor Nur, dan ini Endah ya. Yaitu pelayanan kita di Kota Semarang. Kita percaya akan semakin banyak murid Tuhan dijangkau, orang-orang terhilang yang dimenangkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung dalam doa perintisan di Kota Semarang. Ya, nanti berikutnya saya akan ajak lebih banyak lagi kita ikut ke Semarang ya. Ya, kemarin kita short trip ya, hari Jumat nyampe, Sabtu sore langsung pulang. Ya, Sabtu sore langsung pulang dan sampai di rumah jam berapa kita? Jam 1 pagi, jam setengah 2 pagi. Ya, tapi saya sudah segar kembali pagi ini. Amin. Ya, untuk siap memberitakan firman. Baik, Saudara siap mendengar firman Tuhan? Pagi ini kita di What Shape Us. Saya beri judul I Will Not Abandon You. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu. Katakan ke sebelah kiri kanan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya. Oke. Baik, kita buka di Yohanes pasal 14, Yohanes pasal yang ke-14. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri boleh untuk kita baca bersama-sama ayat ini untuk menghormati Tuhan. Kita dengan sikap hormat dengan berdiri membacakan firman Tuhan bersama-sama dari ayat 16 sampai dengan 18 sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan waktu ini, telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. I will not abandon you. Aku tidak akan meninggalkanmu. Di ayat ke-18, aku, yaitu Yesus tidak akan meninggalkan
kita, Tuhan Yesus katakan. Nah, saya buka dengan satu cerita. Seorang tentara Jepang bernama Teruo Nakamura. Ya, Teruo Nakamura. Dia adalah seorang kelahiran dari kepulauan Taiwan, ya. Lalu dia menjadi tentara sukarela Kekaisaran Jepang di era Perang Dunia Kedua. Ya, nah ini wajahnya, Teruo Nakamura. Dia direkrut tahun 1940-an untuk berperang melawan tentara sekutu. Nah, dia mendapatkan tugas untuk bertempur, ditugaskan di Pulau Morotai tahun 1940-an. Kemudian tahun seperti kita tahu 1944 atau 45 itu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ingat ya. Dan ketika peristiwa kalah itu, Kekaisaran Jepang menarik tentara-tentaranya pulang ke Jepang, ke tanah Jepang. Nah, ternyata Teruo ini ketinggalan. Ya, dia ketinggalan berita. Dia terabaikan di Pulau Morotai, tidak ikut dijemput pulang ke Jepang. Ya, dan ceritanya berkepanjangan, dia tidak tahu bahwa perang sudah selesai. 1945 tentara Jepang waktu mendata nama prajurit-prajuritnya di Pasifik, ya, wilayah Pasifik, ada satu nama yang nggak ketemu, Teruo Nakamura tidak ketemu, lupa di mana dia, gitu. Dan akhirnya Teruo ini dinyatakan telah gugur dalam medan perang. Ya. Kemudian dia terabaikan. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, 1946, 47, 48, 49, Teruo Nakamura masih bertahan di hutan Pulau Morotai untuk menunggu perintah dari Kekaisaran Jepang dan mempertahankan Pulau Morotai itu, hutan itu. Setiap hari, hampir setiap hari dia lihat pesawat terbang berseliweran. Dia pikir itu pesawat sekutu. Dia sudah siap dengan senapannya. 1950-an, 51, 52, 53, 54, 1960 dia masih bersiap dengan senapannya untuk mengantisipasi serangan sekutu. Nah, kita tahu 60 Indonesia sudah merdeka, ya, di Pulau Morotai. Kemudian 1960-an lewat sampai Bapak Ibu Saudara tahun 1974 ada seorang penduduk asli Pulau Morotai menemukan Teruo Nakamura ini di tengah-tengah hutan. Ya, berjumpa, lalu dia lapor kepada kepolisian setempat, mengatakan ada orang Jepang di hutan, gitu. Kaget ya, di hutan belantara itu ada orang Jepang dan gak bisa bahasa Indonesia, bahasanya bahasa Jepang, gitu. Lalu semua tim kepolisian semua sudah memeriksa, jadi saat dilaporkan ke tentara, ya, akhirnya seorang mayor bernama Hans, ya, membuat satu strategi untuk menangkap Teruo Nakamura ini. Strateginya adalah begini. Mereka belajar bahasa Jepang, lalu mereka menyanyikan lagu kebangsaan negara Kekaisaran Jepang, ya. Lalu mereka beli bendera Jepang, gitu ya. Nah, kemudian mereka gerebek masuk, lalu mereka bawa juga foto Kaisar Jepang di era 70-an itu. Dan mereka bawa juga bendera Indonesia dan bawa foto Presiden Soeharto. Lalu mereka masuk ke hutan dan menyergap Teruo Nakamura ini sudah siap dengan senapannya. Mereka pikir ini sekutu. Nakamura ini pikir dia sekutu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berarti sudah 30 tahun Nakamura ini terabaikan di Kepulauan Morotai. Dan dia pikir Jepang masih berperang dengan sekutu. Kemudian setelah digerebek di tempat persembunyiannya, Mayor Hans dengan timnya menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.
Sehingga Tero ini keluar, dia langsung berdiri tegap dan menyanyikan lagu kebangsaannya. Dan dia hormat kepada benderanya. Ketika dia berdiri tegap, hormat kepada bendera, disitulah dia ditangkap. Ya. Ditangkap, dibekuk. Ya. Lalu Mayor Hans menjelaskan, kita sudah merdeka katanya. Ini sekarang Pulau Morotai adalah wilayah negara Indonesia. Ini benderanya, ini presidennya. Ya, ini sekarang kaisar kamu yang ini, bukan kaisar, sorry. Perdana Menteri. Saya juga lupa dulu siapa nama Perdana Menterinya. Jepang sudah kalah perang dengan sekutu. Dan semua tentara sudah ditarik pulang. Ya. Jadi singkat cerita, Teru menyerahkan diri dan dia dipulangkan ke Jepang. Ya, cerita ini cukup menarik. Nah, ini peristiwa ketika dia dipulangkan ke Jepang. Ya, wartawan semua heboh ya waktu itu. Penduduk Morotai heboh. Ya, ada tentara Jepang yang terabaikan di Pulau Morotai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari cerita ini saya mau sampaikan peristiwa nyata ya yang mengagetkan kita. Bahwa ada satu tentara ini terabaikan ya. Dilupakan oleh kaisarnya. Ya, karena kita tahu mungkin dulu teknologi komunikasi belum secanggih sekarang. Ya, mereka sembunyi di hutan dan terlupakan yang mana. Saking banyaknya tentara Jepang disebar ke Kepulauan Filipina, di Maluku, di mana semua itu terjadi perang Pasifik, mereka tersebar kemana-mana, ngumpet di gua di mana-mana. Ya, waktu Jepang merdeka lupa di mana aja mereka dan banyak yang terabaikan. Ya, mungkin ini bukan satu-satunya, mungkin ada lagi yang terabaikan. Mungkin ada juga yang terabaikan sampai sekarang beranak cucu di Indonesia, kita juga nggak tahu, mungkin ada ya, tidak diekspos. Nah, saudara, tapi dari cerita ini kemudian ini yang saya lupa sampaikan. Ketika dilaporkan kedutaan besar Jepang, ya Kekaisaran Jepang mengirim pasukannya meminta tolong tentara Indonesia untuk menjemput Teruo Nakamura ini, baru kemudian dia ditarik pulang oleh tentara Jepang. Teruo yang awal mulanya ditinggalkan oleh komandannya, ditinggalkan oleh negaranya. Teruo hidup sendiri, cari makan, memburu babi hutan, ya terisolasi tanpa berita, tidak ada internet, tidak ada berita. Teruo yang tidak ada komunikasi, diabaikan, tidak dikirimin makanan dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan dunia tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau beritakan pada pagi hari ini, bahwa yang Yesus katakan kepada kita beda dengan kekaisaran Jepang ini. Yang Yesus katakan bahwa dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Apa itu yatim piatu, Bapak Ibu Saudara? Tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ya. Yesus mengatakan dengan jelas, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, kamu tetap akan punya bapak dan ibu. Artinya orang tua. Ya, kalau yatim piatu itu lengkap orang tua. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita balik lagi ke ayat ini. Bahwa Tuhan, kerajaan surga tidak akan meninggalkan kita. Dunia bisa meninggalkan, melupakan, miskomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya, kita akan belajar apa yang mengubah kehidupan kita. Kita akan belajar mengizinkan siapa yang akan mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang lain. Sebentar. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya ada lebih dari satu penolong. Ya kan? Kalau Tuhan katakan aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, itu ada lebih dari satu. Berarti yang pertama itu yang menolong, yang sudah melakukan pertolongan itu siapa? Yesus Kristus. Yesus sudah menolong murid-muridnya. Yesus sudah menghibur dan menguatkan murid-muridnya. Yesus sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi Yesus katakan, aku tidak terus-terusan ada di sini.
Karena aku harus kembali kepada Bapa. Dan aku akan meminta Bapa untuk mengirim roh, mengirim penolong yang lain. Berarti ada yang lain lagi selain Yesus. Yaitu, dikatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Siapa penolong itu? Roh kebenaran. Roh yang akan menuntun kita, yang akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Dikatakan gini, dunia tidak dapat menerima dia. Artinya orang yang berdosa, orang yang cinta akan dunia, orang yang hidupnya serupa dengan dunia, tidak dapat menerima roh kebenaran itu. Sebab dunia tidak melihat dia. Nah, saudara perhatikan, roh kebenaran, penolong yang lain itu tidak bisa dilihat. Sedangkan penolong yang satu, yaitu Yesus Kristus, dunia bisa lihat, orang bisa lihat tubuh Yesus. Tapi penolong yang lain itu tidak kelihatan, tidak dilihat. Dikatakan dunia tidak dapat melihat dan tidak mengenal dia. Namun kamu, yaitu murid-murid, dikatakan mengenal dia. Yes, tidak bisa lihat, tapi bisa mengenal. Ya. Roh kebenaran tidak bisa kita lihat, tapi kita mengenal kehadirannya. Ya. Dunia tidak bisa lihat dan tidak mengenal. Tetapi murid-murid tidak bisa lihat namun mengenal roh kebenaran itu. Sebab roh kebenaran itu menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Siapakah roh kebenaran itu? Nah, mari kita lihat kata asli penolong yang lain. Ya. Penolong yang lain dalam kata aslinya dipakai kata-kata parakletos. Ya. Ini adalah bahasa Yunani, parakletos, yang berarti dalam bahasa Inggrisnya advocate, ya, atau bahasa Indonesianya pembela atau pengacara. Advocate ini adalah profesi orang yang mempertahankan, yang mengatakan kepada hakim dengan pembelaan-pembelaan dan pembuktian-pembuktian bahwa kliennya ini tidak bersalah. Roh Kudus akan bertindak, Parakletos akan bertindak, menolong kita menjadi pembela kita. Itu artinya parakletos. Kemudian intercessor, yang menjadi perantara, bersyafaat bagi kita. Kemudian a counselor, ya, dan a comforter bagi kita. Itulah arti parakletos, atau helper, penolong buat kita, atau penghibur untuk kita. Dan siapakah parakletos itu? Penolong yang lain itu, roh kebenaran itu, dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, ini saya mau sampaikan kebenaran kepada kita semua. Bahwa roh kebenaran, yaitu roh kudus. Roh kudus diberikan title roh kebenaran, roh Yesus, roh anak Allah, roh yang kudus, ya, roh Tuhan, itu adalah Allah sendiri. Dari pribadi Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan melalui mimbar ini bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan suatu ilmu, Roh Kudus bukan satu force atau kekuatan magis gitu ya. Roh Kudus bukan suatu hembusan suatu teknologi. Roh Kudus itu bukan seperti film Star Wars, ada satu gaya may the force be with you, bukan. Ya, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Katakan bersama saya, pribadi. Roh Kudus bisa kita ajak bicara. Roh Kudus adalah sosok pribadi yang real, tapi kita tidak bisa melihatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Seperti firman Tuhan katakan, murid-murid tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi mengenal Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah. Katakan bersama saya, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Makanya dikatakan penolong yang lain, yang sehakikat dengan Yesus, yang sederajat, yang sama
dengan Yesus, tapi lain pribadi. Yang tugasnya sama, yang perannya sama sebagai orang tua. Karena Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak akan menjadi yatim piatu, karena ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kita. Amin. Nah sekarang mari kita mau lihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat ke-17 ini, Ia akan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tinggal, indwells di dalam orang percaya. Ketika dikatakan orang percaya, apa yang dimaksud ini? Orang yang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menerima Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Inilah kenapa Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu seumur hidupmu, sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Artinya selama-lamanya, dia akan bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus yang akan bersama dengan kita. Amin saudara. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita sebagai pribadi. Roh Kudus tidak jauh dari kita. Roh Kudus itu ada selalu 24 jam sehari, ya, dan selama-lamanya ada bersama di dalam kita. Roh Kudus itu tidak akan melepaskan kita pergi sendirian. Dia ada. Ketika kita sedang tidur, dia ada di dalam kita. Ketika kita sedang bekerja, dia ada di dalam kita. Ketika kita sedang mengendarai kendaraan, dia ada di dalam kita. Ketika kita sedang naik pesawat, dia ada di dalam kita. Ketika kita sedang apapun yang kita lakukan, dia ada di dalam kita. Problemnya adalah kita yang tidak menyadari. Kita yang mengabaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang abandon kita. Bukan Tuhan yang mengabaikan kita. Kita yang seringkali mengabaikan kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Amin saudara. Maka itu yang pertama, kita perlu sadar dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada. Bahkan di tempat ini saat ini. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada di dalam diri saudara. Katakan, dia ada dalam diri saudara. Ke sebelah kiri kananmu, dia ada di dalam diri saudara. Dia ada. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ada selalu kemanapun kau pergi. Sehingga seharusnya kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Amin saudara. Kita nggak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Saudara pikir kita sendirian ketika di kamar? No, kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus di situ. Saudara pikir waktu kita bermain-main dengan internet, kita bermain-main dengan dosa, Tuhan nggak ada, Roh Kudus nggak ada? No, Roh Kudus ada juga. Lihat apa yang kita lakukan. Ketika Daud berdosa dengan Batseba, apakah Roh Kudus nggak ada di situ? Roh Kudus ada di situ. Melihat apa yang Daud lakukan bersama Batseba. Makanya Roh Kudus kasih tahu Nabi Nathan, hambamu telah jatuh dalam dosa. Kalau enggak, Nabi Nathan tahu dari mana? Kan dia nggak ada di situ, nggak ada bukti, nggak ada CCTV, nggak ada kamera, nggak ada foto. Dari mana buktinya? Dari Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus ada dimanapun, kapanpun, di mana saudara berada, dia selalu ada. Artinya Roh Kudus tinggal. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Nah, jadi dampaknya apa ketika dia ada selalu dalam kita? Berarti Roh Kudus merasakan kepedihan hati kita. Roh Kudus merasakan kecemasan kita. Roh Kudus tahu juga kegalauan dan kekesalan dan segala emosi di dalam diri kita. Dia tahu. Dan dia akan melakukan penghiburan kepada saudara. Roh Kudus tahu ketika saudara dihina, ketika saudara difitnah, makanya dia akan menjadi pembela bagi saudara. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menasihatkan kita ketika kita salah jalan kita. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus selalu menjadi penasehat, penghibur, yang menguatkan, pembela kita. Ya, Roh Kuduslah yang akan menemani kita
sepanjang umur hidup kita. Amin saudara. Roh Kudus selalu tersedia untuk saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Ivan, yang dalam diri Pak Jules, di dalam diri kita semua. Terus pertanyaannya, ketika saya berdoa, Pak Ivan sama-sama berdoa di rumahnya, apakah Roh Kudus yang mana yang didengar oleh Roh Kudus ketika kita berdoa bersamaan? Jawabannya adalah dua-duanya didengar. Karena Roh Kudus omnipresent. Dia hadir di sini bersama kita. Dia sedang hadir juga. Saudara-saudara kita di Bali yang sedang beribadah. Dia hadir juga saudara-saudara kita yang di belahan bumi lain. Di Kanada, di Amerika yang sedang, jam berapa sekarang? Ya sedang lakukan apa mereka? Hadir juga. Jadi Roh Kudus, omnipresent, hadir di mana-mana. Di saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda. Dia hadir. Dia bisa hadir di hati kita semua. Jadi saudara, kalau saudara begini, mau ngomong sama saya, antri saudara. Ya kan? Nggak bisa sekaligus semua, saya juga bingung denger yang mana gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus, saudara sama-sama berseru, saat itu juga Roh Kudus mendengar. Amin saudara. Jadi jalurnya langsung, tidak pakai antri kalau saudara ketemu Roh Kudus. Amin saudara. Katakan sebelah kiri kanan, nggak usah pakai antri. Ya. Maka itu, sayang kalau saudara yang tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya. Kalau tidak menyapa Roh Kudus di dalam diri saudara. Karena dia omnipresent. Ya, dia ada. Dia omniscience, dia tahu semuanya perkara dalam hidup saudara. Dia menyelidiki kedalaman hati saudara. Dia adalah roh yang kita nggak lihat, tapi ada. Amin saudara, tapi ada di dalam kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita. Suatu ketika saya melihat atau saya memperhatikan, ya, saya memperhatikan istri saya, Sharon. Dia kok sama anjing yang satu di rumah ini terlalu berlebihan gitu sayangnya. Ya. Nah, namanya Peanut, ya, Peanut kacang, ya. Jadi, saudara, kalau ketemu Peanut itu, Peanut jadi kayak yang lain terabaikan termasuk saya. Yang satu ini spesial banget gitu. Ya, jadi terlalu disayang gitu, jadi dia tidur di rumah, di ranjang, jadi terlalu sayang lah gitu sama yang satu ini ya. Dibelai-belai gitu, sementara suaminya kurang belayan gitu ya. Ya bercanda ini ya. Jadi saya terus berdoa dong ya. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya istri saya lebih sayang saya dibanding enggak ya. Supaya istri saya tahu batasan ya. Kemudian nggak berapa lama dia ngomong ke saya gitu, Hani, saya rasa Roh Kudus bicara sama saya, kata. Oh ya? Bicara apa? Gitu ya. Ngomong apa? Gitu ya. Wah, saya pikir jalurnya kenceng nih Roh Kudus nih kan. Lalu dia bilang, Roh Kudus bicara sama saya. Katanya, saya terlalu sayang sama Peanut tuh nggak bagus katanya. Dalam hati saya, yes! Gitu kan. Jadi dia bilang, saya kalau perlu sayang Peanut itu berlebihan. Saya ditegur sama Roh Kudus, nggak boleh begitu katanya. Harus perlakukan sama semua anjing-anjing yang lain gitu. Terus apalagi lupa saya juga ngomong apa Roh Kudus. Jadi intinya jangan jadi ilah ya, jangan jadi ilah si Peanut itu gitu. Nah dia sendiri ngaku kan jadi ilah, bukan saya ngomong. Ya, jadi jangan jadi ilah. Gitu, itu berbahaya. Jadi ini benar sudah kebablasan gitu kan. Akhirnya dia bilang saya bertobat katanya. Saya bertobat. Ini saya ngomong gini saya udah minta izin saudara ya. Diskusinya panjang tadi pagi.
kita susun nih supaya hati-hati kan ngomong. Jadi menyingkirkan ilah ya, bertobat dari ilah. Lalu dia katakan ya, jadi saya harus sayang semua sama, dan terutama lebih sayang kepada keluarga ya, kepada suami dan anak gitu ya. Nah itu pengakuan dia. Jadi yang saya mau sampaikan, saudara, begini, kita nggak bisa rubah pasangan kita, ya. Kita nggak bisa rubah anak kita, saudara. Ini juga hai anak-anak, kamu nggak bisa rubah papamu, kamu nggak bisa rubah mamamu, ya. Siapa yang bisa rubah kita? Roh Kudus. Ya, saya udah ngalamin itu. Ya. Kalau ada sesuatu seperti tadi, saya doakan aja, Roh Kudus, tolong saya. Ya. Jadi Roh Kudus tempat pengaduan kita. Ya, nanti biar Roh Kudus yang ngomong sendiri, gitu ya. Nah, untuk itu sabar aja. Biarin Roh Kudus ngomong. Jangan kita kebanyakan ngomong nih kepada pasangan suami istri. Jangan kita nyerocos terus dikotbahin suaminya gitu. Biarin Roh Kudus yang ngomong. Demikian suami, jangan istrinya dikotbahin terus ya. Biarin Roh Kudus yang ngomong. Jadi pertama kita ngadu dulu kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus bisa kok. Ya, jangan meragukan kemampuan Roh Kudus untuk berbicara kepada pasangan saudara, kepada teman saudara, dan ini juga kepada calon pasangan hidup saudara. Itu. Biarkan Roh Kudus yang bicara. Ya, dalam ini. Ini benar. Betul. Biarin Roh Kudus yang bicara. Ya, dia akan taruh perasaan itu di dalam hati calon kekasihmu, ya. Izinkan Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Kita berhenti dengan kekuatan kita sendiri. Izinkan Roh Kudus yang menolong saudara. Ya, sampai poin berapa tadi saudara? Ya, baru satu ya. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan kebenaran Allah. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Yohanes 8, ya, nggak ada di dalam slide. Yohanes 8 ayat 31. Saudara catat saja. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita akan mengetahui kebenaran, dan itu akan memerdekakan kita. Ketika Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, Roh Kudus akan memerdekakan kita. Roh Kudus akan membuat engkau free, bebas dari setiap belenggu dosa dalam kehidupanmu. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam pengenalan akan firman Tuhan agar kita tidak tersesat. Roh Kudus akan menjelaskan ketika kita baca firman. Kita butuh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan pembacaan firman, personal devotion kami, personal devotion kita, saudara minta Roh Kudus untuk menuntun saudara kepada kebenaran. Amin saudara. Saudara bisa mengerti kebenaran Alkitab ini ketika Roh Kudus menuntun saudara. Amin. Dan kemudian Roh Kudus akan menyadarkan kita ketika kita dituntun kepada kebenaran, sehingga yang bukan kebenaran yaitu dosa, kita akan tersingkapkan, akan sadar akan hal itu. Ya. Yohanes 16, saudara catat saja ayatnya. Yohanes 16 ayat ke-17. Yohanes 16 ayat ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Ayat ke-8. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, sehingga yang tidak benar yaitu dosa, itu akan Tuhan singkapkan. Roh Kudus akan singkapkan hal-hal yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Seperti tadi ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menyingkapkan itu di dalam kehidupan kita. Rason, hari ini kamu ada hal yang tidak beres di dalam kehidupan kamu. Seperti Victory Weekend kemarin. Ketika saya ikut lagi Victory Weekend, Bapak Ibu Saudara, saya sudah ikut berkali-kali Victory Weekend. Saudara, tapi yang kemarin Victory Weekend, ketika saya duduk mendengarkan Pak Gemeli
menyampaikan tentang rekonsiliasi. Ketika itu Roh Kudus mengingatkan saya, ada satu orang yang kamu masih simpan di dalam hatimu. Dan kamu sampai sekarang nggak ngomongan sama dia. Oh, saya sadar, iya. Saya baru ingat. Ada satu orang yang saya nggak ngomongan, udah lama sama dia. Ketika saya pulang, saya akui di depan Sharon, istri saya. Saya baru sadar. Ternyata saya juga masih menyimpan permusuhan. Sesuatu, saya nggak ngomongan sama dia. Saya tekad, abis ini pulang sampai Jakarta, kita akan telepon dia. Kita akan bicara sama dia. Ya. Jadi saudara, itu kenapa saya bisa sadar. Bukan karena Pak Gemelinya. Pasti dia diurapi Tuhan, betul. Tapi karena Roh Kudus yang menyadarkan saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara izinkan Roh Kudus menuntun saudara kepada kebenaran? Apakah saudara izinkan Roh Kudus membenahi, memurnikan, menyucikan, dan menyatakan dan menginsafkan kita akan dosa? Roh Kudus pasti akan menginsafkan kita akan dosa. Tapi isunya kitanya. Apakah kita melembutkan hati atau kita mengeraskan hati ketika Roh Kudus berbicara? Jadi yang kedua ini, saudara, Roh Kudus mau bawa saudara semua kepada kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus. Salib. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita kepada Kristus, kepada salib. Roh Kudus akan menuntun kita, menginsafkan semua dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang benar di sini, termasuk saya. Kita semua berdosa di sini. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus menginsafkan kita. Kalau bisa tiap hari doa, Tuhan, Roh Kudus saya berdoa, insafkan saya. Ada dosa apa lagi dalam hidup saya? Seperti saya merasakan tersingkap kemarin. Oh, ada yang tersembunyi ternyata yang saya nggak sadar. Yang saya harus bertobat dan berdamai ya dengan orang lain. Nggak ada di sini kok, tenang aja, nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini. Juga nggak ada di Zoom. Ya. Tapi itu yang Roh Kudus akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberdayakan, dalam bahasa Inggrisnya mengempower. Ya, Roh Kudus akan mengempower saudara. Seperti handphone ini. Ini handphone ini di-empowered by Android, ya kan? Di-empowered by Android. Kalau nggak ada Android nih, ini apa ini? Ini cuma besi biasa aja, gitu. Disertai dilapisi kaca. Nggak ada apa-apanya ini. Tapi yang membuat ini menjadi powerful apa? Karena ada softwarenya, di-empowered. Sama dengan kita, saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya, kita tubuh biasa. Yang dulu harusnya sudah binasa. Tapi karena Yesus menebus kita. Dan kemudian Yesus mengempower kita melalui Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah. Kita bisa melayani. Kita bisa mendoakan orang. Kita bisa melayani orang lain. Suatu hari, saudara, saya dalam waktu saya mengendarai mobil, sore hari jam 5, seketika saya lagi nyetir, seperti saya ingat, oh saya harus berdoa. Ya. Waktu itu, saya harus berdoa untuk Pastor Joe. Saya doakan Pastor Joe. Lalu saya ingat, Pak Joe dalam perjalanan ke Makassar. Saya doakan perjalanan ke Makassar. Lalu, by the way saudara, bukan hanya Pastor Joe yang saya sering doakan seperti ini. Saudara juga, cuma saya lupa ceritanya, nggak saya ceritain semua. Tapi yang ini Pastor Joe, secara spesifik. Kemudian saya teks setelah saya doakan. Saya flight Pastor Joe sampai di Makassar. Nggak lama Pastor Joe balik. Teks. Masih di dalam pesawat. Operatornya bilang, pesawat ada kendala teknis. Saya langsung deg-degan gitu. Pas banget ini saya berdoa. Terus kita doakan Pak Jo ya. Terus nggak berapa lama, 10 menit kemudian, balas lagi, kasih kabar lagi Pastor Jo. Kita disuruh keluar. Pesawatnya nggak jadi dipakai. Ganti pesawat. Saya berdoa. Untung saya taat sama Roh Kudus. Saya berdoa.
untuk perjalanan. Nggak biasa-biasanya juga begitu gitu kan. Baru kali ini yakin banget harus berdoa. Dan saya sering mengalami kejadian ini juga, berdoa untuk siapa. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, di empowered by Holy Spirit, Tuhan akan memberikan kuasa waktu kita berdoa. Tuhan akan memberikan kuasa waktu kita melayani orang lain. Tuhan akan memberikan kita kuasa. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah Tuhan akan mengajarkan bagaimana kita berdoa sewaktu kita nggak tahu mau doain apa. Ada Roh Kudus yang akan mengempower kita untuk berdoa. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk kita berdoa. Seringkali kita juga, saya juga waktu mau berdoa, doa apa lagi ya? Udah nggak tahu, udah nggak punya kata-kata mau doa. Saya baca Alkitab, saya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, dan saya berbahasa roh untuk mengizinkan Roh Kudus menolong saya untuk berdoa. Jadi itulah karya Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan menolong saudara, termasuk saudara di dalam pekerjaan saudara. Roh Kudus yang akan menolong saudara dalam pekerjaan saudara. Amin. Dan satu cerita juga saya mau saksikan bagaimana Roh Kudus menolong saya dalam pekerjaan saya. Saya dulu bekerja di bank ya sebagai marketing, dan ini marketing kredit ya, loan. Jadi setiap account yang buka dan masuk di kita harus lakukan semacam istilahnya tuh due diligence ya, melakukan pemeriksaan ya. Latar belakang, siapa dia, reputasi, dan semuanya diperiksa dari berbagai angle ya. Termasuk kalau perusahaan ini milik siapa, saya harus tahu persis ini perusahaan siapa di balik perusahaan ini. Ya, jadi saya udah kayak polisi, saudara, melakukan investigasi dari berbagai sumber. Ya. Jadi ketika suatu proses saya lakukan udah clean semua, ini kayaknya udah clean, udah bisa saya tanda tangan, ini udah aman. Tapi suatu pagi hari, ketika saya datang ke kantor lagi di hari berikutnya, sebelum saya ajukan proposal itu, setiap pagi saya datang, saya berdoa. Saya doain teman-teman juga di kantor. Lalu pagi itu saya berdoa, saya minta Roh Kudus tuntun saya hari ini, untuk saya bekerja di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga terhindar dari bahaya, dari fraud, dari malapetaka, dari kesalahan apapun juga. Terus kayak saya tersirat, atau kayaknya saya dengar Roh Kudus berbicara, coba periksa lagi, buka di Google situs ini gitu. Dalam hati saya, ini kan udah clean gitu, udah saya cek semua. Cek lagi, Roh Kudus katakan, cek lagi. Saya cek lagi, periksa semua dan berbagai info, berbagai sumber berita. Saya buka satu berita. Cek. Saya kait-kaitan. Ini udah kayak film ini, saudara. Film CIA gitu ya. Wah gitu ya. Udah investigasi gitu ya. Saya cek kayak detektif gitu kan. Saya ketemu. Ternyata pemilik utama dari perusahaan ini, namanya ini. Nah ini saya nggak boleh sebut namanya, ini bahaya kan. Pokoknya adalah namanya ini. Dan nama ini nama koruptor kelas paus, bukan kakap lagi, saudara. Ya, kelas paus. Ya. Dan ini channelnya kepada, wah udah pokoknya orang yang paling yang berpengaruh lah, ya, koruptor kelas kakap kali 10 mungkin gitu ya. Jadi baru saya cek lagi, wah nggak bisa ini, bahaya ini gitu. Jadi akhirnya saya drop proposal itu, saya laporkan ke pimpinan saya, ini nggak bisa. Saya menemukan ini.
dan heboh di dalam tim kita. Wah, ternyata baru ketahuan gitu. Jadi akhirnya kita hubungi klien kita, proposal saudara tidak dapat diterima. Kaget dia gitu. Dan yang uniknya, dia nggak marah-marah, saudara. Berarti dia tahu nih gitu kan. Dia udah tahu juga gitu, dia ngerjain kita gitu. Puji Tuhannya, Roh Kudus ada di dalam saya dan meluputkan kita dari segala kesalahan. Saudara, siapapun kita, apapun profesi saudara, saudara perlu Roh Kudus. Amin. Dia akan menuntun kita dan dia akan meluputkan saudara dari bahaya apapun juga. Amin. Roh Kudus akan mengempower kita. Roh Kudus akan memberdayakan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bila engkau pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mau membuka hatimu untuk mengizinkan Roh Kudus membentuk hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan pagi ini. Karena Roh Kudus ada. Ia bersedia dan ia tersedia untuk saudara. Dan ketahuilah ini, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Roh Kudus akan menuntun saudara. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Mari terima kehadirannya dengan penuh rasa hormat. Karena dia Allah yang menciptakan kita. Dan dia tahu persis kelemahan kita, pergumulan kita. Dan di hadapannya kita telanjang terbuka. Gak ada yang bisa kita sembunyikan ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di momen ini kita merenungkan firman itu. Yesus tidak meninggalkan kita, tapi dia mengutus roh kebenaran, roh penolong untuk bersama-sama dengan kita. Bila Bapak Ibu Saudara mau menerima Roh Kudus itu, roh yang lemah lembut, roh yang menginsafkan kita akan dosa, roh yang akan membela saudara dalam keadaan kesesakan, roh yang akan terus mengubahkan kehidupan kita. Jika saudara mau membuka hatimu kepada roh Allah, Roh Kudus, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Tanda engkau membuka hatimu. Ini hati kami Tuhan. Saudara boleh katakan bersama saya, ini hati saya Tuhan. Inilah hidupku, inilah aku. Datanglah Roh Kudus, penuhi aku saat ini. Aku mau Roh Kudus tinggal di dalam diriku pada pagi hari ini. Menjadi teman yang sejati dalam hidupku. Ketika kami ada dalam jalan yang salah, ketika kami menyimpang dari jalan-Mu, Roh Kudus, insafkanlah kami akan segala pelanggaran dosa yang bahkan kami nggak ingat, nggak sadari Tuhan. Roh Kudus, murnikanlah hati kami. Tuntunlah kami kepada kebenaran, kepada Kristus Yesus. Murnikanlah kami Tuhan. Dan tolonglah kami di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap masalah, gejolak yang kami alami dalam kehidupan kami, atau kerinduan-kerinduan hati kami yang belum terjawab, tersampaikan Tuhan. Bahkan belum kelihatan hasil doa. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mendoakannya
sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, aku berdoa Roh Kudus, hadirlah di setiap hati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, nyatakanlah diri-Mu. Memang Engkau tidak kelihatan karena Engkau ada di dalam alam roh yang tidak kelihatan. Tapi kami tahu begini, di dalam alam roh, Roh Kudus hadir di setiap hati kami. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Firman-Mu telah diberitakan, dan biar jemaat-Mu mengalami sendiri pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai imam-Mu di pelataran-Mu, di bait-Mu yang kudus, hamba meminta Roh Kudus turun ke atas kami. Biar jemaat-Mu mengalami pribadi-Mu, jemaat-Mu mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, jemaat-Mu mengalami kelepasan dan kemerdekaan, jemaat-Mu mengalami tuntunan Roh Kudus kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami jemaat-Mu membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa tuntunan-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, penuhilah kami mulai hari ini, berjalan di dalam bersama dengan Roh Kudus sepanjang hidup kami. Dan kami hidup di dalam kekudusan Allah, di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jika jemaat-Mu menyimpang ke kiri atau ke kanan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengembalikan kami di jalan-Mu Tuhan, jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang terus menerangi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya firman ini mengubahkan kehidupan kita semua, dan kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, dan berjalan di dalam terang damai sejahtera kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan jemaat pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin.